ngelihat potensi wisata Garut Selatan itu kedepannya akan seperti apa sih Teh? Sebenarnya potensi wisata Garut Selatan kalau mau dibandingkan punya harapan yang sama dengan potensi wisata Pangandaran atau pantai selatannya Yogyakarta ataupun Pacitan. Kita tahu kan mereka ini sudah lebih dahulu bertaraf internasional. Jadi sebenarnya potensinya gitu sampai bisa harusnya ya mengundang wisatawan-wisatawan tidak hanya lokal tapi juga nasional ataupun harapannya internasional. Terus kan banyak ya sebelum kita memajukan gitu tuh kita harus juga berbenah kan Teh. Nah di sini tuh banyak problem kayak sampah, tiket, fasilitas, dan lain-lain. Itu gimana Teh ke depannya Teh? Ibaratnya mau masak makanan, pantai selatan di Garut ini masih setengah mateng. Oke. Terus? Gitu ya. Jadi masih banyak hal-hal yang harus dipikirkan, yang harus digagas untuk ini bisa matang. Siapa sih yang terlibat? Ya pertama tentunya pemerintahnya dulu harus mau turun tangan, harus mau membuat program-program kebijakan terkait pengelolaan wisata di Garut Selatan. Setelah itu, setelah pemerintah oke nih sebagai yang punya kawasan, maka kita harus pelan-pelan berkomunikasi dengan masyarakat. Karena kita nggak bisa melakukan sesuatu tanpa masyarakat. Betul, harus kolaborasi ya? Iya, harus kolaborasi, terutama warga lokal dulu. Karena bagaimanapun mereka yang tinggal di sini dan mereka juga yang akan mendapatkan hasil dari pengelolaan pariwisata. Seperti misalnya kita ngomongin sampah. Kalau kita misalnya hanya punya program sendiri tanpa melibatkan masyarakat, warga kan belum punya kesadaran terhadap maintenance sampah. Terus kelompok sadar wisatanya juga harus mulai ditingkatkan, ditumbuhkan. Dan selanjutnya kita harus pelan-pelan mengarah roadmap pariwisata Kabupaten Garut, terutama di Garut Selatan tuh mau gimana, mau kemana, gitu. Terus ini Teh, kan selama Abi mengekspor daerah-daerah wisata tuh, kita tuh banyak pemandangan yang indah. Betul. Tapi kita tuh cuman pemandangannya dong, nggak ada kayak nanti di sini ngapain, di sini ngapain. Nggak ada ininya, experience-nya apa gitu ya. Betul. Menurut Teh gimana ya maksudnya? Ada kemungkinan nggak Teh diterapkan hal kayak gitu? Ini, kalau Ahartas kan udah keliling banyak banget. Tapi sebenarnya istilahnya yang terkenalnya aja sama kita, sama pemerintah tuh belum ada experience yang menjadi unggulan lah. Kayak misalnya kalau di Pangandaran kita kan selalu lihat ada surfing, water sportnya ya, ada surfing, ada apa, terutama di Batu Karas tuh ya udah menjadi sebuah pusat buat para internasional. Ada coffee shop segala gitu kan. Di kita belum, bahkan toko souvenir, toko oleh-oleh nggak ada. Saya kan seringnya Teh, maaf saya potong Teh, kan sering komunikasi sama teman-teman dari Batu Karas yang surfing. Padahal dari Batu Karas sebenarnya yang dibawa tuh kemana? Ke Garut loh Teh. Yang kelas-kelas internasional tuh justru adanya di Garut kata mereka loh. Tapi mereka di sini kata mereka tuh belum menyadari atau bahkan belum ada yang terjun ke dunia surfing. Betul. Man di Batu Karas tuh kan Batu Karas untuk yang pemula ya, surfingnya tuh yang udah profesional justru di Garut loh Teh. Tapi memang kita lihat bahwa kalau Garut ini lautnya langsung samudra kan. Samudra, ya agak kurang safe kalau untuk berenang atau apa gitu. Mungkin, tapi kan bisa kita kelola, apakah ada resort di sini. Kan kita lihat di Karangpapak penginapan sudah mulai banyak. Tapi orang menginap di sini harus ngapain lagi? Kan belum ada activity lagi gitu. Makanya sangat-sangat bisa dan harus dipikirkan oleh warga sekitar, oleh kelompok-kelompok sekitar, dibantu oleh pemerintah. Dan pemerintahnya harus punya kebijakan. Mau kemana, mau siapa yang mengelola ini? Apakah tetap dikelola kedinasan, apakah mau dikelola swasta, ataukah mau BUMD, itu harus punya sikap. Tapi maaf ya Teh, kan kebanyak setelah dikelola sama dinas, si harga tiket itu malah melesat. Itu kayak pantai yang lain-lain gitu. Sebelum dikelola dinas, harga tiket itu biasa. 5.000 atau 3.000. Ya. Setelah dikelola malah ada yang sampai malah kabarnya sempat viral kan waktu Lebaran kemarin, yang sampai 15.000, 20.000 kan. Itu gimana Teh? Ini sebenarnya gini, karena aku pun belum menjadi orang kedinasan. Artinya pasti beralasan lah. Kenaikan harga tiket gitu. Tapi harus sebanding dengan apa yang naik dari fasilitasnya. Nah kan itu. Ketika ngomong sudah dikelola, artinya ada yang di-maintain lebih. Misalnya apakah secara fasilitas publiknya jadi ada, akses jalannya lebih bagus, atau misalnya apa-apa kayak toilet dan WC dan sampahnya lebih termanage. Kalau begitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau tidak ada jadi tanda tanya, kenapa harus naik gitu. Makanya mungkin kalau saya nanti terpilih, ini tuh akan menjadi perhatian lebih. Harus. Tidak semuanya, tidak sepanjang garis pantai, karena kita tahu juga budget pemerintah tidak banyak. Tapi harus ada satu daerah percontohan, Kang. Apakah Karangpapak yang mau jadi percontohan, ataukah Santolonya
gitu. Pokoknya harus ada spot percontohan pariwisata untuk nanti merangsang pertumbuhan pariwisata di sisi lainnya. Gitu teman-teman. Nah, kenapa saya benar-benar support atau benar-benar respect ke Teh Putri itu karena kita bisa ngomong langsung. Iya. Ya kan? Enak kalau ada keluh kesah atau apa tuh, Allah bisa langsung menyampaikan. Tapi sebenarnya gini, tidak semua orang bisa ngomong sama aku. Kenapa? Bukan gak mau, tapi aku lebih senang nanggepin orang-orang yang pinter dan mau punya gagasan. Ya. Jadi kalau Kang Hartas bisa ngobrol sama aku, dan aku seneng ngobrol sama Hartas, artinya Hartas punya nilai positif, punya nilai lebih, dan kita bisa kolaborasi. Gitu. Mungkin Teh Putri bisa bergerak di pemerintahannya, kalau saya di media sosial. Nah, dan juga pelaku langsung. Iya, jelas gitu, itu jelas pasti. Langsung. Karena yang akan menikmati dari viralnya suatu daerah wisata itu kan masyarakat sendiri kan, ada lapangan kerja ke depannya. Betul. Iya, harapannya begitu. Kalau kita ngomongin 100.000 lapangan kerja, di sini punya persenan. Iya. Nah, di sini punya bagian untuk dari 100.000 lapangan kerja itu. Gitu. Atur nuhun Teh. Lancar terus untuk kampanye Teh. Amin. Semoga dilancarkan terus ya. Pokoknya nitip semangat Garut Selatan. Semangat terus. Nitip pariwisata Garut Selatan ya. Kalau saat ini belum, saya Aharta sudah lebih dulu. Siap? Siap. Atur nuhun Teh. Oke, sami-sami.